Kali ini aku akan menceritakan manhwa yang berjudul Reinkarnator. Manhwa ini menceritakan dewa menciptakan iblis untuk menghilangkan kebosanannya. Dan di saat umat manusia berada di ambang kehancuran, 4 orang terkuat mencoba mencegahnya dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Di titik di saat manusia ditarik ke dunia iblis. Akan tetapi hanya satu dari mereka yang bisa kembali ke masa lalu. Di sana ada seorang wanita yang bernama Eris, pasukan kematian terakhir. Juga ada seorang pria yang berkacamata yang bernama Keldin. Juga pria berambut coklat yang bernama Kang T. Dan MC kita yang bernama Kang Hanso. Eris berkata, sekarang yang terakhir hanya kita berempat yang tersisa dari umat manusia. Hanya kita yang bisa menyelamatkan umat manusia. Ruang waktu bola besar yang diketahui memiliki kekuatan misterius untuk kembali ke masa lalu. Akan tetapi hanya satu orang yang bisa kembali ke masa lalu. Apa yang perlu dipikirkan? Bukankah sudah jelas siapa yang akan pergi? Kalian tahu siapa itu kan? Kalian berdua jaga segala sesuatunya dengan penuh kewajaran. Karena sebagian besar Valkyrie dikirimkan pada pertarungan naga keemasan di bawah. Hanya masalah waktu sampai pertarungannya sampai ke sini. Walaupun kelihatannya tidak adil, kita tidak punya jalan keluar sekarang. Hanya satu orang di antara kita yang bisa kembali ke masa lalu. Kamu, Kang Hanso. Hanso berpikir tentang kejadian sebelumnya. Aku sudah berjuang terlalu lama. Setiap hari selama bertahun-tahun yang sangat panjang itu, aku bertarung dan bertarung lagi. Bukankah mati dengan cara seperti ini juga tidak masalah? Di sana Eris meyakinkan Hanso. Harapan umat manusia sekarang berada di tanganmu, Hanso. Jangan berhenti berharap. Eris benar. Fakta bahwa kamu memulainya 20 tahun lebih lambat dari kami, namun masih berada di posisi ini adalah buktinya sendiri. Hanso, jika kemampuanmu dimulai sedikit lebih awal atau bahkan 5 tahun lebih awal, hasil saat ini akan berbeda. Kamu benar, aku juga mengakui skillmu. Tapi jika kamu tidak mau, kamu bisa mengatakannya. Jika aku yang kembali, aku bisa mendapatkan semua item yang sebelumnya tidak bisa. Maksudku, kamu bisa mengambil semuanya, karena cuma kamu sendiri yang kembali. Setelah itu, Hanso berdiri dan mendekati ruang waktu bola besar. Akan tetapi, tiba-tiba ada sebuah getaran yang cukup besar. Ternyata ada seekor naga yang datang ke tempat Hanso dan teman-temannya. Jangan sampai teralihkan, kami akan menghentikannya. Keldin langsung membuat formasi sihirnya untuk melindungi teman-temannya. Eris, Kang T, kita akan mengalahkannya. Pastikan kamu menahannya selagi aku bersiap-siap. Serahkan pada kami. Bagaimana kalau aku tunjukkan padamu skillku yang sekarang? Kang T sudah menyiapkan sebuah serangan. Kang T langsung menyerang para naga di sana. Tetapi ada salah satu naga tiba-tiba menyerang Kang T. Di saat Hanso mau membantu untuk menyerang, Keldin melarang Hanso. Berhenti memikirkan tempat ini. Keldin benar. Serahkan tempat ini pada kami dan pergilah. Serta jangan mengabaikan orang yang mendatangimu karena kamu menganggapnya menjengkelkan. Lakukan yang terbaik untuk menjaga mereka. Maukah kau mendengarkanku kali ini saja? Aku akan mencobanya. Bahkan dalam keadaan seperti ini kau masih sama. Aku akan serahkan sisanya padamu, Keldin. Seperti yang dikatakan Eris, tidak ada alasan untuk membunuh dengan sia-sia. Tapi jangan mengampuni para kecoa yang akan membawa bahaya selama perang besar. Cukup menyelamatkan mereka yang layak hidup. Juga pastikan kamu setidaknya membunuh Raja Pengamuk Celmin. Kamu mengerti, Kang Hanso? Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Setelah itu formasi muncul dan ruang waktu bola besar bersinar.
Hanzo pun kembali di saat Abyss baru diciptakan. Di sana Hanzo bertekad tidak akan gagal dalam kehidupan ini. Orang-orang di sana mulai kebingungan karena tiba-tiba berada di dunia lain. Di sana Hanzo bergumam, tentu saja mereka resah. Mereka baru saja muncul di dunia lain. Tahun kelahiranku sangat istimewa. Awalnya jumlahnya 100 orang, namun jumlahnya meningkat secara eksponensial. Begitu banyak orang yang menghilang hingga menjadi tidak terkendali. Dan di tahun aku berusia 20, aku menghilang dikarenakan kekuatan yang tidak dikenal. Di dunia lain, dunia yang melahap dimensi lain, dan merupakan titik tengah dampak Abyss. Mereka yang tiba terlebih dahulu telah mempelajari skill duluan. Tapi para monster yang terlihat aneh menjadikannya tempat yang mengerikan. Ini adalah dunia kekerasan dan tanpa hukum. Mereka yang ditelan oleh Abyss dibawa ke dunia lain. Dan ketika semua orang dari dunia ini tiba di sini, pintu menuju Abyss akan terbuka dan perang besar akan dimulai. Aku punya waktu sekitar 5 tahun untuk jadi lebih kuat. Jadi skill yang telah kupelajari dan semua kekuatanku menghilang. Bagaimanapun juga saat ini sudah waktunya dia muncul. Tiba-tiba langit mulai retak. Setelah itu ada sesosok monster kecil muncul dari retakan tersebut. Halo, aku asisten Fairy yang di sini untuk membantu dengan proses yang cepat. Bisakah kalian semua mendengar apa yang mau aku katakan? Pertama-tama aku menyambut kalian semua di dunia lain. Mulai sekarang, semua peluang yang mengejutkan akan diberikan pada semua orang. Dunia lain? Apa itu? Hentikan omong kosongmu dan pulangkan aku. Tolong dengarkan penjelasannya. Kebebasan tanpa batas diberikan pada semua orang di sini. Hukum, ketertiban, moral, dan etika. Pernahkah kamu bermimpi tentang sebuah dunia yang bebas dari semua aturan? Bukan hanya itu, semua batasan fisik yang membebani kalian akan menghilang. Tergantung pada apa yang kalian lakukan. Kalian bisa tumbuh lebih kuat tanpa batas seperti hero di dalam film. Kesempatan untuk membuat semua yang kalian bayangkan menjadi nyata. Bukankah itu mengesankan? Aku akan menunjukkan demonstrasi sederhana tentang apa yang harus dilakukan. Dengan tiba-tiba monster itu menjetikkan jarinya. Dan manusia di sana pun tiba-tiba tubuhnya tercabik-cabik langsung mati di tempat. Semua orang di sana pun mulai berlari ketakutan setelah melihat kejadian itu. Tiba-tiba monster di sana mulai marah karena para manusia mulai berisik. Setelah para manusia tenang, monster itu mengeluarkan sesuatu. Ini disebut rune. Kalian bisa mendapatkannya dengan membunuh apapun yang hidup. Ada 8 lainnya yang mirip ini, dan mereka muncul secara acak. Rune ini tidak berwarna, tapi jika kalian bekerja keras dengan berkembang, kalian akan mendapatkan rune yang lebih baik. Dan ini adalah rune yang meningkatkan kekuatanmu. Siapa yang mau mengambilnya? Setelah itu Hanzo mengangkat tangannya, dan monster kecil itu pun menghampiri Hanzo. Bagus sekali sikap antusias itu. Kalau begitu berikan tanganmu. Secara ilmiah, ototmu memiliki batas beban 117,1 kg. Setelah memakai rune itu, ototmu memiliki batas beban 122,3 kg. Tidak hanya itu, rune memiliki efek yang berbeda tergantung pada tipenya. Memiliki kemampuan penuh yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuanmu. Aku ingin menunjukkannya pada kalian satu kali lagi. Apa ada orang yang ingin mencobanya? Tidak peduli rune atau kemampuan apa yang meningkat, itu bukan hal buruk. Demi menjadi lebih kuat, silakan mengumpulkan lebih banyak rune. Setelah itu, monster kecil itu pun menaburkan rune yang cukup banyak. Dan para manusia pun mulai berebut untuk mendapatkan rune. Akan tetapi tiba-tiba monster itu mengambil kembali kristal rune itu. Aku akan mengambil kembali rune ini. Jika kalian menyentuh telinga kananmu,
kalian bisa melihat rune apa yang kalian punya. Manusia suka mengukur sesuatu, bukan? Orang-orang di sana mulai menyentuh telinga kanan mereka untuk melihat status rune milik mereka. Monster kecil itu meneruskan kembali penjelasannya. Manusia normalnya 10. Hanya itu yang perlu kalian tahu. Kalian bisa mendapatkan rune di mana saja selama kalian membunuh makhluk hidup. Tidak masalah apa yang kalian buru. Awalnya akan sedikit tidak adil, seperti tempat yang kamu tinggali sebelumnya. Tapi aku akan memberikan sesuatu yang akan membuat kalian senang. Lupakan tentang masa lalu dan nikmati kehidupan barumu. Saat aku pergi, tutorial akan dimulai. Jadi lakukan yang terbaik untuk semuanya. Setelah monster kecil itu pergi, tiba-tiba di belakang para manusia ada sekelompok goblin yang sudah bersiap mau menyerang. Seorang wanita di sana menenangkan para orang-orang yang berada di sana. Akan tetapi tempat tersebut sudah diblokir atau ditutup untuk para manusia untuk kabur. Akan tetapi ada sebuah pintu kecil untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Salah satu orang mulai memasuki pintu keluar itu. Dan setelah itu notif pun muncul. Ternyata yang bisa memasuki pintu keluar tersebut hanya 50 orang. Setelah itu, orang-orang pun mulai berebut untuk memasuki pintu tersebut. Di sisi Hanzo, dia mulai merasa kasihan pada orang-orang yang berebut pintu keluar. Menyedihkan sekali. Kita berseratus hanya perlu bersatu dan bertarung. Kita mungkin mengalami cedera, tapi korbannya akan lebih sedikit. Saat pertama kali aku tiba di sini, sekitar 40 orang tewas karena para goblin. Dari semua orang yang tidak bisa melewati tembok, hanya 10 orang yang selamat. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Pertama-tama, aku harus membersihkan area ini dan pergi ke tahap selanjutnya. Dan para goblin itu pun mulai menyerang. Setelah itu, Hanzo pun mulai beraksi membunuh para goblin. Orang-orang di sana terkejut dengan Hanzo yang telah membunuh para goblin. Di sana Hanzo bergumam, sedikit tidak nyaman karena ini tubuhku pada 10 tahun yang lalu. Tapi aku cukup beruntung. Ketangkasanku meningkat sebesar 0,1. Ketangkasan tidak hanya meningkatkan kecepatan waktu melengkung pengguna, meningkatkan reaksi kecepatan sebesar 0,1 kali. Itu berarti pengguna bisa menggunakan tindakan yang sama dengan jauh lebih cepat. Dengan tiba-tiba, goblin di sana melemparkan pisau ke arah Hanzo, tetapi masih bisa dihindari. Hanzo melemparkan pisaunya ke arah goblin tersebut dan terkena langsung ke kepalanya. Setelah itu, para goblin di sana pun langsung menyerang Hanzo secara bersama-sama. Hanzo langsung bergerak cepat, langsung mengalahkan goblin tersebut. Setelah orang-orang melihat Hanzo yang bertarung melawan goblin itu sendiri, orang-orang pun mulai bergerak untuk melawan goblin. Di sisi Hanzo, dia bergumam, biasanya tidak perlu terburu-buru seperti ini di awal. Tapi aku tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Termasuk tempat ini, ada banyak travel. Jika aku menghitung seluruh dunia, jumlahnya tidak dapat diukur. Tahun pertama yang datang kemari, selama 3 bulan berikutnya, Anda akan dilindungi di dalam area tutorial ini. Begitu periode 3 bulan, di mana kamu dilindungi oleh area tutorial berakhir, kamu akan dilemparkan ke dalam pertarungan dengan tahun kedua dan ketiga. Tapi apapun yang kamu pikirkan, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat meski hanya sedikit. Kamu membuat pilihan yang bagus karena mengirimku ke periode ini, Keldin. Dan akhirnya goblin-goblin itu berhasil dikalahkan. Tetapi orang-orang di sana melihat Hanzo dengan tatapan yang tidak percaya, karena Hanzo bisa mengalahkan banyak goblin itu sendiri. Setelah para goblin dikalahkan, monster kecil itu pun muncul kembali. Kamu melakukannya dengan cukup bagus di sini. Kamu pasti telah bekerja keras. Jumlah peserta juga tersisa lumayan juga. Sekarang kalian tahu bagaimana bertahan di sini kan?
Kalau begitu, aku akan menyingkirkan temboknya sekarang. Kalian hanya perlu terus melanjutkannya. Ada hal lain yang harus aku lakukan di area lain. Jadi semoga beruntung. Orang-orang pun mulai mengolok-ngolok monster kecil tersebut setelah monster kecil itu pergi. Di sisi Hanzo, dia sedang melihat layar statusnya. Tidak buruk dibandingkan sebelumnya. Jika sebanyak ini cukup bagus untuk sebuah tutorial, aku juga menemukan sesuatu yang terlihat cukup berguna. Sekarang bagaimana aku harus melanjutkannya dari sini? Aku harus menemukan cara agar jadi lebih kuat secepatnya terlebih dahulu. Eris, Kang T, Keldin, jika aku mereka, apa yang akan mereka lakukan? Sekarang kalau dipikir-pikir, ada orang yang mengatakan sesuatu. Kita dilihatkan dengan Hanzo di saat masih belum dia dikembalikan. Dia lagi bersama seseorang. Orang di sana berkata, "Apa kamu pernah mendengar tentang dungeon tersembunyi?" Dungeon tersembunyi? Tersembunyi di dalam area tutorial dan merupakan dungeon dengan kesulitan tertinggi. Aku tidak akan bisa membersihkannya. Jadi kamu hanya membersihkan sampai bagian tengah saja, tapi masih bisa jadi sekuat ini. Itu benar. Bukankah kehadiranku di tempat ini sebagai anggota Valkyrie adalah buktinya? Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan mencoba membersihkan dungeon itu terlebih dahulu. Jika itu terjadi, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Satu hal yang pasti, semakin tinggi tingkat kesulitannya dan semakin terlihat mustahil, semakin besar imbalannya saat kamu berhasil. Dan juga, apa kamu tidak penasaran dengan apa yang ada di akhir? Apakah Hanzo akan langsung pergi ke dungeon untuk mendapatkan kekuatan? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.